Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu soal dalam program linear dengan metode grafik dan dengan kasus maksimasi gitu ya. Nah, tadi ketika saya masuk ke salah satu kelas ternyata ada beberapa mahasiswa yang bingung gitu gimana cara menyelesaikan soal untuk nomor 3 ini. Baik, saya akan membahas nomor 3 ini. Jadi yang pertama, kita identifikasikan dulu ya masalahnya apa, terus nanti biar kita bisa buat fungsi tujuan sama fungsi kendalanya. Oke, kita sekarang ke baca soal dulu nih. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 50 hektar di mana akan ditanami 2 jenis tanaman, yaitu stroberi dan tomat gitu ya. Jadi kita buat tabel ya. Jadi kita punya yang namanya adalah lahan yang ditanami oleh stroberi sama apa? Sama tomat. Gitu kan ya tadi ya. Nah, berarti ada tanaman gitu kan, tanamannya adalah stroberi sama tomat. Stroberi saya misalkan S dan tomat saya misalkan T. Di sini dia bilang lahan itu seluas 50 hektar hanya ditanami oleh 2 jenis tanaman, stroberi sama tomat. Berarti di sini kita tulis adalah lahan yang tersedia gitu ya, dengan stroberi dan tomat seluas 50 hektar seperti itu. Kemudian apalagi sih yang diketahui? Petani tersebut memiliki 300 jam tenaga kerja. Berarti kita punya tenaga kerja ya, tenaga kerja dalam jam gitu ya, sebanyak 300 jam kerja. Kemudian apalagi sih yang diketahui? Dan 800 ton pupuk. Berarti pupuk diketahui, pupuk juga ya. Pupuk adalah senilai 800 ton yang tersedia dan telah mengontrak muatan pengiriman untuk stroberi dan tomat, yaitu maksimum 26 hektar dari lahan stroberi dan maksimum 37 hektar dari lahan tomat. Nah, gimana tuh caranya? Berarti kan dia ngontrak muatan ya, muatan pengiriman. Tapi beda-beda nih, muatan pengirimannya masing-masing beda-beda. Berarti kita punya 2 muatan pengiriman. Gitu ya. Dia bilang muatan pengiriman untuk stroberi itu maksimum 26. Berarti untuk stroberi maksimum 26. Dan mana lagi nih? Dan maksimum 36 hektar untuk tomat. Dan untuk tomat adalah 37 hektar. Gitu ya. Oke, kemudian gimana lagi? Apa lagi yang diketahui? Setiap jam tenaga kerja yang digunakan yaitu 10 hektar stroberi dan 3 hektar tomat. Berarti itu tenaga kerja ya. Berarti kita tulis di sini 10 dan 3. Gitu kan? Terus apa lagi? Sedangkan untuk setiap ton pupuk dapat digunakan 8 hektar stroberi dan 20 hektar tomat. Berarti di sini 8 dan di sini 20. Gitu kan ya? Tadi kan dia bilang yang di situ tadi muatan pengiriman untuk stroberi dan tomat itu maksimum 26 hektar stroberi, berarti ini 0 gitu ya, karena maksimum untuk stroberi doang kan. Muatan pengiriman untuk stroberi doang maksimum 26 dan muatan pengiriman untuk tomat doang yaitu maksimum 37. Jadi ketika dikirim cuman stroberi doang berarti tomatnya 0. Nah, terus ketika mau mengirim tomatnya doang berarti stroberinya 0 gitu ya. Nah,
Kemudian apalagi yang diketahui? Laba untuk setiap tanaman, laba ya, yaitu 400 untuk stroberi dan 300 untuk tomat. Berarti kita tulis di sini, jangan lupa tulis laba. Gitu ya. Laba untuk stroberi tadi 400.000 dan tomat itu adalah 300.000. Gitu. Paham ya untuk buat tabelnya. Jadi ada tanaman stroberi dan tomat, terus ada lahan yang tersedia, tenaga kerja, pupuk, muatan pengiriman untuk yang stroberi doang, terus muatan pengiriman untuk yang tomat doang, dan laba. Itu yang diketahui. Berarti gimana sih caranya kita untuk membuat namanya fungsi tujuan? Nah, fungsi tujuannya apa? Lihat di sini yang ditanyakan tuh apa? Tentukan luas stroberi dan tomat yang ditanami petani dalam memaksimalkan laba. Berarti kasusnya adalah maksimasi. Gitu ya. Memaksimalkan laba. Memaksimalkan apa? Memaksimalkan Z sama dengan apa sih? Berarti 400.000 stroberi dan 300.000 tomat. Gitu ya. Kemudian fungsi kendalanya gimana? Fungsi kendalanya berarti ya udah kita tinggal lihat dari tabelnya. Lahan yang tersedia apa sih? Berarti stroberi dan tomat yang tersedia ditanamin. Berarti dia bilang kan dia punya lahan seluas 50 hektar yang akan ditanami stroberi dan tomat. Berarti kan maksimum cuman ada 50 hektar. Boleh kurang nggak sih? Boleh. Tapi boleh lebih nggak boleh. Karena kan cuma punya 50 hektar. Kalau lebih dari 50 hektar, maksudnya dia pakai lahan tetangganya gitu kan ya? Kan nggak boleh ya. Jadi kurang dari sama dengan 50. Kemudian untuk tenaga kerjanya apa? Berarti 10 stroberi tambah 3 tomat kecil dari 300 gitu kan ya? Jelas ya, karena kan dia bilang memiliki 300 jam tenaga kerja. Kalau lebih dari 300 berarti artinya kan lembur tuh. Nah, lembur kan harus bayar. Kalau harus bayar berarti perusahaan harus ngeluarin biaya lagi untuk karyawannya. Gitu kan ya? Nah, berarti kita tulisnya di sini kecil dari sama dengan. Terus pupuknya juga gimana? Berarti 8S tambah 20T kecil dari 800. Gitu ya? Oke. Karena kalau lebih dari 800 tuh di pupuknya stroberi sama tomatnya, berarti kan ngeluarin biaya lagi untuk belanja pupuk lagi dong. Makanya kalau bisa kurang dari 800 ton gitu kan ya. Terus yang tersedia dan telah mengontrak muatan pengiriman untuk stroberi yaitu maksimum 26 hektar. Berarti untuk stroberi aja muatan pengirimannya adalah maksimum 26 hektar. Berarti boleh kurang nggak? Boleh dong. Gitu kan ya. Nah, terus untuk tomatnya juga gitu. Maksimum adalah berapa tuh? 37 hektar lahan tomat. Berarti 37 hektar. Nah, udah selesai dong. Fungsi kendalanya jangan lupa fungsi variabel keputusannya, yaitu ada stroberi dan tomat. Berarti stroberinya lebih besar dari 0, tomatnya juga lebih besar dari 0. Karena nggak mungkin dong memproduksi minus stroberi gitu kan, minus tomat kan nggak mungkin. Jadi hasilnya tuh dia harus positif gitu. Kemudian kalau udah kita punya fungsi tujuan sama fungsi kendala, langkah selanjutnya adalah kita buat grafiknya gitu ya. Katakanlah ini untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Oke. Untuk persamaan 1 dulu. Persamaan 1 biar lebih jelas ya. Ini kita misalkan seperti biasa yang sudah saya ajari ke kalian. Untuk S ditambah T kecil dari 50, grafiknya gimana sih Bu? Kita misalkan, misal
S-nya 0, jadi dibuat sama dengan dulu ya, berarti kan jadinya 0 ditambah T sama dengan 50, berarti T-nya adalah 50. Maka dari itu berarti titiknya menjadi 0,50 gitu kan ya. Kalau T-nya 0 gimana Bu? Ya udah tinggal ganti T-nya 0, berarti S tambah 0 sama dengan 50. S-nya sama dengan 50, maka titiknya menjadi 50,0 gitu ya. Terus persamaan 2, apa? 10S ditambah 3T sama dengan kecil dari sama dengan 300, berarti kita misalkan gitu ya. Ketika S-nya 0, maka 10 kali 0 gitu kan ya, ditambah 3T sama dengan 300, kita buat sama dengan, berarti 3T sama dengan 300, T-nya adalah 100. Maka dari itu ini titiknya menjadi apa? Menjadi 0,100. Nah kalau T-nya 0, maka gimana? Berarti kan 10S tambah 3 kali 0 sama dengan 300. Terus 10S sama dengan 300, S-nya adalah 30. Jadi titiknya jadi apa? Jadi 30,0 gitu ya. Terus persamaan 3, fungsinya adalah S kecil dari 26, berarti S-nya adalah 26. Terus persamaan 4 persamaan 3-nya bukan itu ya, sorry. Persamaan 3-nya adalah 8S ditambah 20T kecil dari sama dengan 800, berarti sama kayak tadi. Misal kalau S-nya 0, maka 8 kali 0 tambah 20T, kita buat sama dengan 800, berarti 20T sama dengan 800, T-nya adalah coret ya, 40, berarti titiknya adalah 0,40 gitu kan ya. Terus kalau T-nya 0, kita buat berarti menjadi 8S ditambah 20 kali 0 sama dengan 800 gitu ya. 8 kali 20 kali 0 ya. Gitu kan? Berarti 8S sama dengan 800, S-nya berarti jadi 100. Ini berarti titiknya jadi 100,0. Gitu kan ya? Terus persamaan 4, apa tuh tadi? T-nya kecil dari 26, berarti T-nya kita buat jadi di 26, sepanjang garis 26 itu persamaan 5, berarti T-nya 37, T-nya kita buat jadi 37. Ini cuma buat titiknya aja ya, buat nanti di grafiknya gampangnya. Jadi nanti kalau gambarnya kalian bisa lihat di sini. Kalau saya punya graf jelek banget, kita pakai penggaris ya. Punya penggaris kok nggak dipakai gitu kan. Oke, saya misalkan gitu ya. Oke, terus misalkan ini saya garis begini juga gitu. Oke, kita misalkan ini sebagai S, yang ini sebagai T. Ih, panjang banget sih Bu. Ya nggak apa-apa, biar kelihatan benar-benar kayak grafik sesungguhnya gitu ya. Yang pertama kan kita punya persamaan yaitu 0,50. S-nya 0, T-nya 50. Berarti gitu ya, berarti 50 tuh ada 1 2 3 4 5, berarti di sini. Ini sama 0,50 juga kan tadi. 1 2 3 4 5 di sini. Nah,
Berarti untuk grafik ini S ditambah T kecil dari 50, ya udah tinggal kita garis gitu kan, 0,50 dan 50,0. Coba kita kita tarik grafik. Terus dia tandanya kecil dari 50, berarti kita masukkan 0,0. Kita masukkan 0,0, 0 tambah 0 adalah 0. 0 bener nggak sih kecil dari 50? Benar kan? Berarti dia arsirnya ke bawah. Gitu ya. Ini punyanya grafik S ditambah T. S ditambah T kecil dari 50. Gitu. Oke, next. Untuk persamaan 2 kita punya grafiknya adalah 0,100, S-nya 0, T-nya 100 gitu kan. 50, 50, 60, 100-nya di sini ya. Itu 0,100 sama apa sih tadi? Tadi adalah 30,0. S-nya 30. Di sini. Berarti kita tinggal tarik aja tuh. Pakai warna misalkan merah deh. Biar kelihatan gitu ya. Oke, katakanlah ini seperti ini gitu ya. Karena lebih kecil juga dia arsirnya juga ke bawah ya. Udah jelas ya. Oke, terus gimana persamaan yang ketiga? Persamaan ketiga adalah 0,40 gitu ya. Oke, 1 2 3 4 di sini katakan warna biru gitu ya. 0,40 sama 100,0. Nah, sini ya. Nah, disinilah. Berarti tinggal kita tarik garis lurus. Oke. Dia juga sama ya, karena kurang dari sama dengan masukkan S-nya 0, T-nya 0, berarti 0 kecil dari 800. Berarti arsirnya pun dia ke bawah. Ya. Oke, ini adalah kepunyaannya siapa tuh tadi? 8S. Sini ya saya tulisnya ya, 8S tambah 20T kecil dari 800. Sedangkan yang merah tadi adalah kepunyaannya, ganti dulu merah biar nggak bingung. Merah ini 10 apa tadi? 10 S ditambah 3T kecil dari 300. Oke, terus gimana persamaan 4-nya ketika T-nya 26? Nilai T-nya adalah 26. Berarti kita misalkan pakai warna kuning ya, 26. Ini tadi berapa ya? 30 ya kalau nggak salah ya. Ini tadi 30 ya. 26-nya berarti kan nggak jauh dari 30 kan. Kita buat 26. Ya, misalkan di sinilah. Ya, 26. Itu S. Ini yang diminta adalah S-nya atau T-nya nih? Ini S ya. Sorry guys. Ini S-nya ya. Kan stroberinya kan? Nih, stroberinya kan yang kecil dari 26, berarti ini S. Bener ya, grafiknya di situ ya. Berarti saya tarik garis lurus sepanjang 26 ini. Nah, warna kuning. Oke. Yang kecil dari 26 berarti garisnya arsirnya ke kiri. Terus T-nya berarti 37 kan.
37 berarti kurang dari, kita buat dia warna hijau gitu ya. 37 berarti di sinilah 37. Ih, gelap banget. Ganti ya, gak enak. 37 hijaunya atau oranye deh. Sini 37. Sini 37. Berarti seperti ini. Mulai error, saudara-saudara. Kita tarik garis gitu ya. Ini kepunyaannya T kecil dari 37, ini kepunyaannya S kecil dari 26. Berarti ini diarsirnya ke bawah. Nah, maka kita punya daerah hasil kan, yang terarsir semua yang mana sih? Ternyata yang terarsir semua adalah yang ini kan. Ini daerahnya, daerah hasilnya. Yang saya garisi warna hijau. Gitu ya. Ini nih daerahnya. Banyak banget ya titiknya ya. Gitu ya. Nah, itu daerahnya. Berarti ada berapa titik tuh? Ini, itu kan ya. Saya tulis lagi warna putih biar kelihatan jelas. Ini ya, ini yaitu titiknya, titik kritisnya. Yang pertama adalah ini 0,0 gitu kan. Nih 0,0, terus apa sih ini kan? Ini S, ini T gitu ya, yaitu 26,0. Terus mana lagi? Ini kan yang gampang 0,37. Terus apa lagi? Ini nih, itu perpotongan dari apa sih? Yang 10S, perpotongan antara 10S ditambah 3T. Kita buat sama dengan ya, dengan ketika S nya 26, berarti kita ganti S nya jadi 26. Itu kan berarti 260 tambah 3T sama dengan 300, berarti 3T sama dengan 300 kurangin 260, berarti jadinya 40 gitu kan ya. Oke, baru T nya adalah 40/3. Berarti ini titiknya, titik A gitu ya. Kita tulis titik A itu adalah berarti ketika S nya 26, T nya adalah 40/3. Terus titik B, nih titik B itu perpotongan antara yang warna merah dengan yang warna putih. Berarti merah itu punyanya 10S tambah 3T sama dengan 300, dan yang warna putih itu adalah S tambah T sama dengan 50. Kita samakan ya, T nya aja yang kita buang, jadinya 10S tambah 3T sama dengan 300. Terus 3S tambah 3T sama dengan 150. Kita kurang, tinggal 7S, ini habis gitu ya. Berarti S nya adalah 150/7. Maka T nya adalah tinggal kita substitusi aja S, berarti 150/7 ditambah T sama dengan 50. T nya berarti 50 minus 150/7, berarti kita samakan penyebut 50 kali 7, 3,5 dikurangi 150, berarti sisa 200/7. Berarti titik B adalah ketika S nya 150/7, T nya 200/7.
ya. Terus titik apa lagi nih, titik C. Titik C itu adalah punyanya yang biru dan warna putih. Berarti mana lagi nih, nggak muat lagi. Saya misalkan di atasnya sini ya, atau di bawahnya aja deh. Apa sih itu tadi? Warna putih berarti S tambah T sama dengan 50 dan apa? Dan yang warna biru. Warna biru itu adalah punyanya 8S ditambah 20T sama dengan 800. Gitu ya. Oke, kita samakan penyebut. S nya yang mau kita buang jadi 8S tambah 8T sama dengan 400. Berarti 8S tambah 20T sama dengan 800 gitu ya. Dikurang habis, berarti tinggal sisa 12T gitu ya. Ini jadi minus 400. Karena minus ketemu minus bisa kita coret, berarti T nya adalah 400/12 gitu ya. Atau kalau kita bagi 2 jadi berapa sih? 200/6 kan. Kita bagi 2 lagi jadi 100 per, jelek banget 100 saya. Jadi 100/3. T nya 100/3 berarti tinggal kita masukin S tambah 100/3 sama dengan 50. Berarti S sama dengan 50 min 100/3. Berarti S sama dengan 150 kurangi 100 adalah 50/3. Jadi titik C nya itu adalah S nya 50/3 sama titik T nya itu adalah 100/3. Oke, yang terakhir titik D. Titik D itu adalah kepunyaannya yang warna orange dan yang warna biru. Orange itu berarti kepunyaannya siapa? Orange itu adalah T nya 37, biru itu 8S plus 20T sama dengan 800. Tadi orange itu punyanya T, T nya kita ganti jadi 37. Berarti 8S sama dengan, tinggal kita kali aja tuh, 37 kali 20 itu berapa sih? Ternyata 740. Berarti 8S sama dengan dikurangi 800 jadi 60. S sama dengan 60/8. Atau dibagi 2 lagi, 60 bagi 2 30, 8 bagi 2 adalah 4. Atau bagi 2 lagi berarti berapa? 15/2. Itu ya. Berarti kita dapat T nya itu adalah 37, S nya itu adalah 15/2 ya. Berarti yang D itu adalah 15/2 sama 37. Wah, paling panjang nih ya. Jadi ada sekitar 7 titik kritis. Nah, titik kritis ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu 400.000 S tambah 300. Iya, kalau nggak salah itu ya, benar sih saya. Oh ya, 400.000 S ditambah 300.000 T. Berarti tinggal kita masukkan aja 400.000. Oh sorry, 400.000 S gitu ya, kali gitu, ditambah 300.000 kali T. Jelas ya, 0 ya. Terus kalau yang titik 26,0 berarti 400.000 kali 26 ditambah 300.000 kali 0, nggak usah saya tulis ya. Jadi berapa tuh? 400.000 kali 26 atau 10.400.000. Kalau yang ini jadinya berapa? Berarti tinggal 300.000 kita kalikan 37 ya. Berarti 37 kali 3, terus lagi 400.000
kali 26 tambah 300.000 kali 40 per 3. Berapa tuh? Gitu ya, 400.000 kali 26 10.400.000 gitu ya, ditambah 100.000 kali 40. Jadi jawabannya adalah 14.400. Kalau ini berarti 400.000 kali 150 per 7 ditambah 300.000 dikali 200 per 7. Berapa nih? Kali 150, 60 juta per 7 ditambah sama 60 juta per 7 juga, jadinya 120 juta per 7 ya. Gitu. Kalau yang ini 120 juta per 7 berapa sih? Ini adalah 17.142.857,1 gitu ya. Ini juga kita hitung dikali 50 per 3 tambah 300.000 kali 100 per 3. Berapa tuh? 20 juta per 3 ya, ditambah 20 juta tambah 30 juta 50 juta per 3. Bagi 3 atau sama dengan 16.666.666,7 gitu ya. Yang terakhir adalah 400.000 kali 15 per 2 plus 300.000 kali 37. Berapa nih? 300.000 kali 37 plus 400, ini aja dulu deh, bagi 2 kali 15 itu kan 3 juta ya, ini 3 juta, kita tambah 300.000 kali 37 11 juta 100 tambah 3 juta 14 juta 100. Nah, oke. Dapatkan tuh kita nilai-nilai laba yang diperoleh dari titik-titik kritis yang kita dapatkan di grafik tadi yang sudah kita buat. Ternyata yang diminta adalah yang paling maksimum, ya kan? Karena ini adalah ingin memaksimalkan laba. Berarti yang paling maksimum yang mana sih nilainya? Yang ini ya, ternyata ya. Jadi kita memproduksi yang ditanyakan apa tadi? Tentukan luas lahan stroberi dan tomat yang harus ditanam petani untuk memaksimalkan laba. Berarti kesimpulannya adalah lahan yang digunakan untuk stroberi adalah 150 per 7 hektar gitu ya, dan 200 per 7 hektar tomat gitu ya, dengan laba adalah 17.142.851,7 gitu. Itu ya. Jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Untuk jawaban soal nomor ini ya. Gitu. Oke,
cukup panjang, memang agak sedikit rumit, apalagi bikin grafiknya ya. Kalau nggak sesuai dengan ukurannya, bisa jadi nanti kalian ternyata nggak harusnya berpotongan, pas digambar ternyata tidak berpotongan. Itu sebabnya kalian harus buat gambar itu benar-benar sesuai gitu ya, perbandingan. Misalkan kalau tadi saya kan pakai penggaris itu sesuai benar-benar dengan ukurannya gitu ya. Sekian dari penjelasan saya untuk soal nomor 3 di kasus maksimasi metode grafik pada program linear. Terima kasih.